Halo, kembali lagi di channel LOA. Kali ini kita akan membahas tentang teks tanggapan ya. Sekali lagi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang teks tanggapan. Oke, langsung saja kita ke fakta dan tanggapan pada sebuah teks ya. Nah, ketika kita berbicara tentang teks ya, kita akan dihadapkan pada dua hal ya. Jadi ketika kita berbicara tentang teks ya, kita akan dihadapkan pada dua hal. Nah, teks itu dapat berupa fakta ya, dapat berupa fakta dan juga dapat berupa opini. Nah, pada materi kali ini kita berfokus pada teks berita gitu ya. Kita berfokus pada teks berita ya. Jadi teks yang lebih formal sifatnya. Nah, pada berita itu kan bisa saja dia berisi fakta ya kan. Kemudian atau mungkin di dalam berita itu keseluruhannya fakta ya, dan juga berisi opini ataupun juga keduanya gitu ya. Jadi di dalam teks berita itu ya sekali lagi itu bisa berisi fakta atau keseluruhan isi teks beritanya itu fakta dan juga bisa berisi opini gitu. Oke, fakta dan opini ya. Kita misalkan pada artikel di koran nih ya, yang menceritakan sebuah isu ya. Contohnya kenaikan nilai tukar terhadap rupiah ya. Jadi misalkan di sini judulnya adalah nilai tukar dolar terhadap rupiah. Nah, ini kan isu utamanya gitu ya. Lalu ada seorang pakar ekonom gitu ya, yang ahli tentang ekonom di Indonesia gitu ya, yang menuliskan pendapat dia ya, yang menuliskan pendapat dia tentang fenomena ini ya. Fenomena apa? Fenomena nilai tukar dolar terhadap rupiah ya. Nah, ketika pakar ekonomnya ini menuliskan pendapatnya, di sini dilengkapi dengan sejumlah fakta gitu ya. Lalu ketika kita berbicara tentang sebuah fakta ya, kita berbicara tentang sebuah fakta. Nah, di sini ada yang namanya fakta itu adalah keadaan yang benar-benar terjadi ya dan dapat dibuktikan ya. Biasanya itu bisa dibuktikan dengan apa teman-teman fakta ini? Bisa dibuktikan kalau dapat dibuktikan itu biasanya ada data ya teman-teman ya, ada datanya gitu, biasanya terkait dengan data. Nah, untuk mendapatkan data, kita bisa melihat sumber datanya bagaimana gitu, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada opini ya, pada opini itu lebih kepada pendapat ya, pendapat pribadi tentang suatu hal. Oke, nah ketika kita berhadapan dengan sebuah teks ya, tentunya kita dapat menanggapi teks tersebut ya. Lalu bagaimana dengan bentuk tanggapannya? Nah, bentuknya itu bisa dalam bentuk ulasan gitu kan, atau penilaian. Lalu juga bagaimana apakah kita setuju atau tidak dengan isi ya, isi dari teksnya itu gitu. Lalu apakah kita itu menolak atau menerima isi dari teks tertentu. Nah, itu terserah dari si pembacanya atau terserah dari kita ya yang membacanya gitu. Nah, jadi kita berhak untuk menolak atau menerima isi dari misalkan adalah teks beritanya tadi ya teman-teman ya. Kita bisa setuju atau tidak setuju dengan apa yang diberitakan di dalam teks berita itu gitu. Lalu ada lagi yang dinamakan kritik ya teman-teman ya, yaitu kritik. Nah, oke, nah sebuah teks tentu saja dapat dikritik. Kritik itu tentunya kita harus ingat ya, kritik itu bukan bertujuan untuk menjatuhkan ya, bukan bertujuan untuk menjatuhkan, tetapi kita memberitahu kelemahan dari argumen-argumen atau opini yang ada pada teksnya gitu. Ya, jadi di sini ya, sekali lagi di sini kita ya ketika mengkritik itu bukan bertujuan untuk menjatuhkan ya, atau di sini melemahkan gitu ya, memojokkan gitu kan. Nah, bukan, tapi di sini kita
harus memberikan, kritikan yang membangun ya. Jadi ketika kita mengkritik itu kita tidak hanya mengkritik saja gitu, tapi kita harus memberikan alternatif atau solusi bagaimana untuk menguatkan kembali kelemahan dari isi teks tersebut gitu. Jadi tidak asal mengkritik gitu, itulah yang namanya kritik yang membangun gitu ya. Kritik yang membangun itu, bisa kita artikan yaitu kritik konstruktif gitu ya. Kritik konstruktif. Nah, itu adalah kritik yang membangun. Mengapa kritik ini penting ya? Jadi, kritik ini penting untuk kalian yang masih sekolah ya, siswa atau mahasiswa. Atau sebenarnya ini tuh untuk semuanya ya, tapi dalam hal ini yang kita bahas untuk kalian ya. Sekali lagi, mengapa kritik ini penting ya? Ini penting untuk kalian yang masih sekolah ya, baik siswa ataupun mahasiswa yang sebenarnya ini tuh penting untuk semuanya gitu. Tapi dalam hal ini yang kita bahas ini untuk kalian ya. Jadi dengan sikap kritis ini tentu kita tidak menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh orang lain. Demikian juga memberikan tanggapan terhadap teks yang berisi fakta-fakta atau opini gitu ya. Jadi kita juga bisa memberikan kritik kita gitu di dalam sebuah teks berita dalam hal ini ya. Lalu kita juga dapat memberikan saran atau anjuran ke depannya itu bagaimana gitu. Nah, inilah yang bisa kita berikan ya, sikap-sikap penilaian terhadap sebuah teks. Bagaimana sebelumnya gitu, sebelum kita memberikan penilaian kita ya, sikap kita terhadap teks. Tentunya kita harus memahami isi teks tersebut ya, tidak hanya dari tataran informasinya saja ya, tapi kita harus sebisa mungkin menafsirkan apa yang ingin diwacanakan oleh pembuat teksnya. Nah, ketika kita bisa memahaminya ya, ketika kita bisa memahaminya, otomatis kita bisa mengkritisi gitu ya. Ketika kita bisa memahami dari isi teksnya ya, kita bisa mengkritisi gitu, menolak, ya, setuju, ataupun lainnya. Dan ketika kita mengungkapkan kepada publik, kepada orang yang kita kritik, ya, dengan demikian apa yang kita sampaikan itu tidak lemah gitu ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Itulah pentingnya menanggapi sebuah teks, khususnya teks berita ya. Dalam hal ini adalah berita di koran ya, ada yang dalam kehidupan sehari-hari gitu. Gunanya adalah untuk menumbuhkan sikap kritis kita, mengasah kemampuan mengkritik gitu, memberikan opini, memberikan tanggapan kepada orang lain. Dengan catatan tanggapan tersebut harus konstruktif, apa tadi konstruktif gitu. Iya, itu yang bersifat membangun ya, tanggapannya itu bersifat membangun dan tidak menjatuhkan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, itu adalah cara kita untuk melakukan yang namanya memberikan kritik, memberikan tanggapan, memberikan pendapat gitu ya terhadap suatu teks. Dalam hal ini adalah di teks berita gitu. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like bagi yang belum like-nya. Jika video ini bermanfaat ya, jangan lupa sekali lagi di like. Kemudian teman-teman subscribe bagi yang belum subscribe ya. Setelah itu teman-teman bisa share juga ke teman-temannya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton.